heboh aktivis geruduk rapat pemerintah dan DPR yang kebut revisi UU TNI di hotel mewah. Hingga disebut-sebut revisi ini mengkhawatirkan. Lantas apa ancaman dan bahaya jika revisi Undang-Undang TNI ini resmi disahkan? Persis zaman Soeharto ini. Di zaman Pak Harto, alat negara, polisi, tentara disuruh membekal hak rakyat, Pak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Kami tidak merugikan negara, Pak. Hak kami nian, tapi negara jangan merugikan rakyat. Belum dibayar, Pak. Serpiak pun belum dibayar. Jadi kami mati sudah, kami di sinilah. Coba rasakan yang punya bapak-bapak, kalau coba posisi bapak-bapak di posisi kami rakyat kecil begini. Ayo, bagaimana? Selengkapnya tonton di sini sampai selesai agar tidak gagal paham. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu update dengan video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat arah baru, bertemu kembali dengan saya di channel ini. Pada kali ini kita akan membahas soal isu yang sangat krusial, yakni rapat pemerintah dan DPR yang sedang mengkebut revisi Undang-Undang TNI yang kemudian digeruduk oleh aktivis. Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup, Bapak Ibu. Gempar detik-detik 3 aktivis dari koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggeruduk rapat revisi Undang-Undang TNI yang digelar Komisi 1 DPR RI pada Sabtu 15 Maret 2025. Hal itu terjadi setelah mereka tahu bahwa pemerintah dan Komisi 1 DPR RI tengah menggelar rapat tertutup membahas revisi Undang-Undang TNI di ruang pertemuan Ruby 1 dan 2 Fairmont Hotel Jakarta sejak Jumat 14 Maret 2025. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan atau Kontras, Dimas Bagus Arya Saputra menuturkan, aksi tersebut dilakukan untuk menginstruksi rapat revisi Undang-Undang TNI itu. Oleh karena itu, wacana pemerintah dan parlemen untuk merevisi ketentuan dalam Undang-Undang TNI soal pengisian jabatan publik oleh TNI aktif kini menjadi sorotan. Ada ketakutan revisi ini akan melonggarkan pembatasan militer di ranah publik. Lantas pertanyaannya, apa kekhawatiran dan bahaya di balik revisi Undang-Undang TNI ini? Ada beberapa bahaya yang mengancam jika revisi Undang-Undang TNI ini resmi disahkan oleh pemerintah. Penambahan aturan dalam revisi Undang-Undang TNI bisa saja dilakukan jika diperlukan. Namun, perubahan ini perlu dilihat apakah mengarah pada karakter pemerintahan yang militeristik. Perubahan aturan yang memperbolehkan militer aktif menduduki jabatan-jabatan publik di kementerian dan lembaga dinilai bisa mengembalikan dui fungsi ABRI. Artinya, dui fungsi ini tentara tidak hanya di sektor pertahanan nasional, tapi juga di sektor politik dan bisnis. Padahal pada pasal 30 UUD 1945 telah mengatur TNI menjadi alat negara yang hanya berwenang pada bidang pertahanan. TNI bertugas menangani ancaman persoalan pertahanan dari luar perbatasan Indonesia. Sementara Kepolisian RI atau Polri berwenang pada bidang keamanan dengan mengatur urusan di dalam negeri. Maka TNI harus kembali ke barat sebagai alat negara dalam bidang pertahanan. TNI hanya mengurusi pertahanan negara, bukan mengurusi politik ataupun bisnis.
TNI sebagai alat pertahanan negara harus fokus mengurusi alat utama sistem senjata atau alutsista untuk pertahanan negara. Jadi pada pasal 30 tersebut bermakna tentara TNI tidak boleh memasuki ranah keamanan, politik, bisnis, serta urusan-urusan di dalam negeri. Karena jika TNI masuk pada ranah selain pertahanan, otomatis instansi tersebut memiliki tugas lain. Sehingga dapat dikatakan TNI memiliki tugas ganda yang dikenal dengan dui fungsi. Potensi kembalinya dui fungsi TNI menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran masa Orde Baru akan kembali lagi di Indonesia. Tidak hanya itu, dui fungsi TNI berpotensi menimbulkan dampak buruk ketika para prajurit TNI bertindak dan berorganisasi bersama warga sipil dengan menerapkan kekerasan. Namun sebagai alat pertahanan negara, TNI dinilai terbiasa bertindak dengan ketegasan, kekuatan, kecepatan, dan kekerasan yang berasal dari perintah satu komando atasan. Cara pandang dan karakter keras TNI dinilai sangat jauh dari karakter negara demokrasi seperti Indonesia. Negara demokrasi memfokuskan setiap kebijakannya atas aspirasi rakyat dan kepentingan rakyat. Masyarakat di negara demokratis seperti Indonesia ingin semua hal bersifat transparan. Sementara TNI ingin hal-hal penting dirahasiakan agar tidak diketahui musuh. Selain itu, negara demokratis mengharapkan partisipasi masyarakat. Sebaliknya, TNI dinilai punya karakter tidak partisipatif dan bahkan tidak menerima kritikan dari pihak lain. TNI yang masuk dalam pemerintahan demokratis akan menjadikan diri mereka tidak peduli terhadap suara rakyat. Padahal negara demokratis berfokus pada aspirasi rakyat. Karakter yang berbeda antara TNI dan negara demokratis ini dinilai beresiko menimbulkan bahaya jika sampai bidang militer masuk ke pemerintahan melalui revisi Undang-Undang TNI. Kita tahu prajurit TNI memiliki karakter keras dan harus keras karena memiliki tugas untuk mempertahankan negara dengan peperangan. Nah, bila karakter ini dibawa ke dalam pemerintahan yang demokrasi, itu akan menjadi persoalan besar, yaitu negara tidak lagi menjadi negara demokratis, tapi menjadi negara otoriter. Revisi Undang-Undang TNI ini berpotensi melemahkan fungsi dari Tentara Nasional Indonesia. Perluasan penempatan TNI aktif ke jabatan sipil akan berpotensi menimbulkan masalah pengecualian warga dari jabatan sipil, penguatan dominasi militer di ranah sipil, dan pembuatan kebijakan serta loyalitas ganda. Oleh karenanya, terdapat banyak masalah-masalah pada pasal-pasal revisi UU TNI yang berpotensi mengembalikan dui fungsi TNI dan militerisme di Indonesia. Jadi, jika revisi Undang-Undang TNI ini disetujui, maka tindakan kekerasan yang dilakukan oleh TNI akan dinilai legal karena sudah disahkan dalam aturan negara. Hal ini akan semakin mengikis nilai-nilai demokrasi yang seharusnya berpijak pada prinsip supremasi sipil. Lantas, bagaimana menurut pendapat sahabat Arah Baru dengan kabar ini? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.